Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube Sholawat Nabi TV, bertemu kembali kepada nasihat Guru Ali yang kedua tentang kisah keajaiban sholawat Nabi, doa zikir pembuka pintu rezeki, dan pelunas hutang segunung. Pada kesempatan ini ada kisah yang sangat menarik mengenai Pak Tegar. Di PHK dari pabrik, motor ditarik, uang hilang, padahal istri sudah mau melahirkan. Begini ceritanya. Hujan baru saja reda. Genting-genting masih basah dan dedaunan masih meneteskan air matanya. Meskipun ini masih siang hari, namun suasana mendung membuat dunia seakan terpejam. Itulah gambarannya suasana hati Pak Tegar. Ia mencoba tegar, berdiri di depan pabrik tempatnya meracuk nasib selama 12 tahun lamanya. Namun sekarang ia harus rela untuk di PHK karena kondisi ekonomi global yang sedang terguncang. Dan oleh karena itu perusahaannya mengurangi jumlah karyawan. Dan Pak Tegar adalah salah satu karyawan yang harus dirumahkan. Di benaknya terlintas bayangan istrinya yang HPL 1 minggu lagi melahirkan. Sedangkan uang pesangon dari kantor sudah habis untuk menutup hutang yang ada di koperasi tempat di mana dia bekerja. Karena ada kebijakan bahwa semua karyawan yang di PHK wajib melunasi hutangnya. Lalu, bagaimanakah nasib Pak Tegar? Silakan kepada sahabat Sholawat Nabi TV untuk subscribe channel YouTube Sholawat Nabi TV sekarang, supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang keajaiban sholawat dari channel YouTube Sholawat Nabi TV. Kemudian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng atau tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian Anda akan mendapatkan notifikasi begitu ada update cerita-cerita kisah sholawat Nabi yang kami update secara berkala. Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, kami doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang lancar, diberikan kemudahan dari segala urusan, dan juga diselesaikan semua masalahnya. Amin, Allahumma amin. Kini, Pak Tegar berjalan dengan gontai, menyusuri pinggir jalanan menuju ke rumahnya. Ia berjalan di antara jalan-jalanan yang masih becek. Kakinya terus berjalan meskipun basah. Sesekali tubuhnya tertampar air yang berhamburan ketika dilewati oleh kendaraan. Namun ia terlihat tak mempedulikannya, meskipun beberapa orang di depannya yang menaiki kendaraan sepeda motor mengumpat-umpat kepada mobil-mobil yang melewatinya. Namun beda dengan Pak Tegar. Namanya Tegar, tetapi sekarang dia tidak tahu apakah dia bisa tegar ketika harus mendapati nasibnya yang seperti ini. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasibnya. Ketika sedang pulang, ternyata motornya ditarik oleh leasing atau debt collector. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena debt collector itu berlima sedangkan ia sendirian. Maklum, Pak Tegar memang sudah
1 tahun ini tidak membayar cicilan motornya. Karena bukan maksudnya untuk tidak membayar, tetapi memang uang yang mau digunakan untuk membayar cicilan motornya tidak ada. Dan hari ini dia harus kehilangan pekerjaannya, kehilangan uang pesangonnya, dan sekarang dia sudah tidak punya motor. Dia harus berjalan menuju ke rumahnya. Harta satu-satunya yang ia punya adalah uang selembar biru 50 ribuan yang ia bawa. Pemberian dari manajernya yang sangat menyayanginya di tempat bekerja, karena Pak Tegar ini termasuk orang-orang yang disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja. Dia pun akhirnya melewati masjid yang sedang mengumandangkan adzan. Namun ia tak menghiraukannya. Ia melewatinya sampai ada seseorang berpakaian putih menggunakan peci warna hitam menegurnya. "Mas, ayo mampir dulu, sholat dulu karena sudah waktunya sholat." Namun Pak Tegar tidak menghiraukannya. Ia hanya memandang dengan pandangan kosong masjid itu. Lalu dia berpaling dan terus berjalan. Hingga ia akhirnya memutuskan untuk duduk di bawah pohon yang tidak jauh dari masjid. Ia menyandarkan dirinya pada pohon itu. Ia tertidur di situ sambil meratapi nasibnya yang sangat tidak mujur. Tak terasa, ketika dia tidur, ternyata uang 50 ribu yang ada di genggaman tangan kanannya jatuh. Dan ia tidur sangat lelah. Ia terlihat sangat capek. Mungkin ia tidak menangis, tetapi hatinya sangat teriris-iris. Dan beberapa saat kemudian pun dia terjaga. Namun dia kaget. Ternyata uang yang ia genggam sudah tidak ada. Ia mencari ke sana kemari, tidak ada. Ia melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada orang. Ia pun panik, ia kebingungan, dan ia pun memukul-mukulkan kepalanya di pohon. Pada saat yang sangat genting tadi, pada saat yang sangat kritis ini, tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan baju putih tadi. "Ada apa, Mas?" Kemudian Pak Tegar kaget. Dia melihat dan mengenali ini adalah orang yang tadi mengajaknya sholat. "Mari silahkan duduk, Mas." Kemudian Pak Tegar duduk. Akhirnya singkat cerita, dia menceritakan kepada orang tersebut bahwa nasibnya hari ini sedang sial. Hidupnya hari ini menjadi sebatang kara karena dia kepala rumah tangga yang sangat diandalkan oleh keluarganya, tetapi hari ini dia kehilangan kekuatannya. Namanya Tegar, tetapi hatinya sekarang runtuh. Dia tidak setegar namanya lagi. Dan saat ini tanpa terasa, ketegarannya tidak bisa membendung air matanya untuk tumpah. Dia bercerita kepada orang tersebut bahwa dia baru saja di PHK dan diberhentikan untuk dirumahkan dari pekerjaannya. Dia juga bercerita kalau ternyata uang pesangonnya harus habis dan tidak bisa dibawa pulang karena harus digunakan untuk menutup hutang di koperasi tempatnya bekerja. Dia juga bercerita kalau di perjalanan motornya ditarik oleh leasing dan sekarang dia harus mendapati uang harta satu-satunya, uang 50 ribuan yang ia genggam ternyata sekarang hilang. Dan ia tambah menangis terisak-isak ketika ia bercerita bahwa sebentar lagi HPL istrinya melahirkan sekitar 1 minggu ke depan. Ia pun tertunduk. Kemudian seseorang tadi kemudian menenangkan Pak Tegar. Dia berkata, "Wahai Pak Tegar, jangan lupa kepada firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Karena itu,
ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Pak Tegar, barangkali Allah memberikan ujian seperti ini karena Pak Tegar memang belum mengingat Allah. Oleh karena itu, di depan sana ada surau Pak Tegar. Mulai sekarang, setiap kali ada panggilan dari Allah untuk sholat, langsung dirikan sholat. Karena sesungguhnya Allah itu hanya menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Pak Tegar, jika hatimu galau, jika hatimu sedang susah, jika hatimu sedang sedih, langsunglah datang ke rumah Allah. Dan jangan lupa, cintailah Rasul Muhammad SAW. Ada sebuah sholawat yang insya Allah ketika dibaca, maka kita seakan-akan memiliki pohon uang di rumah. Sholawat itu bernama sholawat Sajaratun Nuqud, sholawat pohon uang yang berbunyi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacalah sholawat ini 400 kali setiap habis sholat isya. Dan setelah itu, Anda bisa istirahat. Kemudian orang tadi mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan uang 500 ribuan kepada Pak Tegar. Pak, kok banyak sekali ini? Tidak apa-apa, silahkan dibawa pulang untuk keperluan keluargamu. Kemudian orang tadi pun meninggalkan Pak Tegar dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Pak Tegar pun dengan terbata-bata bibirnya menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Tegar sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikannya rezeki dan ganti yang luar biasa. Oleh karena itu, Pak Tegar langsung bergegas menuju ke masjid. Dia mendirikan sholat dan setelah selesai dia bertanya kepada takmir masjid di situ, siapakah orang berbaju putih yang dia temui tadi? Ternyata takmir masjid itu menjawab, dia adalah Guru Ali yang rumahnya tidak jauh dari sini. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa, dia orangnya baik sekali. Kemudian Pak Tegar tadi, Guru Ali, terima kasih Anda telah memberikan nasihat. Mudah-mudahan insya Allah saya amalkan mulai nanti malam. Kemudian Pak Tegar pun pulang dengan rasa bahagia karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa menolong hambanya dengan syarat setiap hambanya mau mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 152. Sampai ketemu pada kisah-kisah dari Sholawat Nabi TV yang berikutnya. Jangan lupa bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.